Selamat malam, Bu Eti. Selamat malam juga kepada para Korwil, Kaling, KKS Lingkungan, sahabat KKS, juga semua pencinta kitab suci. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, cepat sehat kalau yang sedang sakit, dan sukacita. Puji syukur kepada Tuhan, malam hari ini tim KKS Paroki Kelapa Gading hadir kembali untuk menemani Bapak Ibu secara virtual melalui Zoom meeting. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan bersama-sama mengikuti acara sosialisasi gokil. Go Kitab Suci Lingkungan bulan November. Pertemuan sosialisasi gokil malam ini akan disampaikan oleh seorang ibu yang suaranya sangat lembut dan ramah, yang selalu tersenyum. Siapa lagi kalau bukan Ibu Eti Kurniawati. Pasti Bapak Ibu sudah mengenal beliau, jadi saya nggak perlu memperkenalkan lagi. Selamat malam Bu Eti. Dengan mengambil bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19 dan diberi tema bertahan dalam penderitaan. Tema yang sangat menarik. Saya yakin semua dari kita mempunyai penderitaannya masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bagaimana caranya agar kita bisa bertahan saat kita menghadapi penderitaan-penderitaan yang seolah datang silih berganti. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bu Eti, kita akan awali dengan doa pembukaan. Mohon bantuannya kepada Sis Carol untuk doa pembukaan. Silahkan. Selamat malam teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, sumber kasih abadi. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kembali kami Kau pilih untuk berkumpul melalui Zoom meeting ini. Urapi hamba-Mu, Ibu Eti Kurniawati, yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, agar apa yang beliau akan sampaikan seturut dengan yang Kau inginkan sampaikan bagi kami. Bapa, kami mohon, kiranya Engkau yang menguatkan hati kami untuk siap menerima firman-Mu, dan Engkau yang meneguhkan hati kami untuk dapat merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dan Roh Kudus juga campur tangan agar pertemuan malam ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau telah mendengar doa permohonan kami, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Sis Carol. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk kelancaran acara ini semua mic peserta sudah di-mute. Setelah pemaparan materi oleh Ibu Eti, akan ada sesi tanya jawab dan sharing, atau bisa juga pertanyaan ditulis di kolom chat Zoom. Kini waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Eti. Silakan Bu Eti. Terima kasih Yuni, terima kasih Bu Carol, doa-doanya bagus. Selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa kembali dalam acara Gokil malam ini yang tadi sudah temanya sudah dibacakan oleh Yunita. Mohon bantuan Pak San. Saya mengucapkan terima kasih karena Pak San ini selalu support saya untuk PPT maupun untuk penayangan-penayangan. Ya. Kita akan mencoba membahas perikop yang akan dibacakan pada hari Minggu nanti tentang bagaimana
kita itu mengalami penderitaan ketika Yesus menubuatkan kehancuran Bait Allah dan Yerusalem. Ya. Agenda pertemuan malam ini dengan tema mudah-mudahan kita bisa bertahan dalam penderitaan ya. Jadi kita memang harus tetap bisa bertahan dalam penderitaan. Slide-nya Pak San. Ya. Keruntuhan Bait Allah itu bukan hanya dibacakan di dalam Lukas 21 ayat 5-19, itu nanti akan ada kelanjutannya kalau Bapak Ibu menyimak lebih jauh di dalam ayat selanjutnya. Lukas 21 20-24 itu juga masih mengisahkan bagaimana keruntuhan Bait Allah, keruntuhan Yerusalem ya. Yang ingin saya tampilkan nanti adalah sesuai dengan apa yang materi yang diberikan dari K3 SKAJ, tapi juga saya mengharapkan setelah pembahasan teks akan ada sharing-sharing dari Bapak Ibu sekalian tentang yang seperti tadi Bu Yunita sudah katakan, bagaimana sih ada kesaksian terutama yang menguatkan kita, entah nggak harus kesaksian yang spektakuler, yang heboh-heboh, tapi kesaksian pengalaman kecil-kecil ketika kita mengalami pencobaan, penderitaan, apa sih yang membuat kita harus bertahan. Itu nanti mudah-mudahan banyak yang bisa memberikan sharing-sharing yang menguatkan kita semua. Dan bagaimana kita nanti akan mencoba membandingkan penderitaan penganiayaan gereja perdana itu dibandingkan dengan kondisi gereja kita saat ini. Gereja yang diawali dengan huruf G besar itu tentu bukan berarti hanya bangunannya saja, tetapi adalah keseluruhan dari struktur gereja, kehidupan gereja, umat kita ini adalah juga termasuk di dalam gereja yang di dalam diawali oleh huruf G besar. Sedangkan gereja dalam diawali G kecil itu adalah hanya gedungnya saja. Lanjut Pak San. Oke. Baiklah, kita akan langsung saja membaca teks dari Lukas 21 ayat 5-19. Ada yang bisa bantu saya untuk membaca? Oke, saya bantu ya. Berarti ya, makasih Ros. Ya, bacaan Injil dari Lukas 21 ayat 5-19. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar
dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Ros. Ya, penginjil Lukas adalah seorang tabib, seorang sastrawan, dan memang Lukas bukanlah berasal dari orang Yahudi, tetapi dia justru mewartakan Injil Tuhan di luar Yerusalem. Jadi dalam hal ini kalau kita baca kayaknya serem sekali ya, bahwa kayaknya itu kiamat itu udah pasti akan terjadi. Maka dari itu hari ini kebetulan adalah hari Minggu, maksud saya adalah peringatan Hari Orang Miskin Sedunia. Jadi yang saya ingat, Lukas itu sangat bagus menggambarkan, masih ingat kisah Lazarus dan yang duduk di pangkuan Abraham ketika meninggal, dan ada seorang kaya raya yang memohon tetesan air dari Lazarus karena si orang kaya ini ada di neraka dan sangat menderita. Jadi tema bacaan Hari Orang Miskin Sedunia itu mengingatkan saya akan perikop Lazarus yang miskin tapi hidup bahagia ketika dia di surga. Baik, mari kita bahas satu persatu dari teks yang sudah tadi dibacakan. Slide selanjutnya, Pak San. Ayat 5 dan 7, banyak orang mengagumi bait Allah yang indah dan megah. Dalam hal ini adalah waktu sebelum perjanjian baru, di mana bait Allah itu dulunya dibangun oleh Raja Salomo. Kita membayangkan kalau kita pergi ke Basilika Santo Petrus, itu bukan main luar biasa. Ornamennya, lukisan-lukisannya, itu kayaknya orang zaman dahulu bisa membuat bangunan seperti itu. Jadi mungkin kira-kira seperti itu, mungkin malah lebih megah bangunan bait Allah yang dibangun pada waktu Salomo berkuasa. Itu adalah masa kejayaan bangsa Israel. Ya. Tetapi Yesus menubuatkan bahwa akan tiba saatnya semuanya yang indah, semuanya yang megah ini akan hancur, akan diruntuhkan. Nah, ini membuat para muridnya bingung dan bertanya, apa iya akan terjadi seperti itu? Dan kalau memang iya terjadi, kapan? Dan tanda-tandanya apa? Dan memang pada tahun 70 Masehi, itu pemerintah Romawi menumpas pemberontakan orang Yahudi di Yerusalem. Dan sekalian menghancurkan bait Allah dan tembok kota Yerusalem. Kalau kita berziarah ke sana, pasti Bapak Ibu masih ingat ada bekas-bekas tembok
yang masih berdiri, dan itu adalah tembok ratapan, di mana orang-orang Yahudi sampai sekarang masih mendoakan dan berdoa di situ, di tembok ratapan, dengan menyelipkan kertas-kertas doa kecil, karena itu mereka menganggap bahwa disitulah mereka akan, doa-doa mereka itu akan didengarkan oleh Tuhan. Jadi sebetulnya dalam perjanjian baru yang dinubuatkan oleh Yesus ini adalah bait Allah yang kedua, ketika waktu sudah bangunan bait Allah yang dihancurkan pada waktu kerajaan Babel menyerang Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Itu kan mereka bangsa Israel dibuang dengan waktu itu terkenal dengan istilah pembuangan Babilonia. Dan kemudian pada waktu zaman Nabi Ezra dan Nehemia, setelah Raja Kores dari Persia mengalahkan Babel, maka orang-orang yang tadi dibuang di Babel ini, orang Israel maksudnya, diperbolehkan kembali ke negerinya dan membangun kembali bait Allah. Jadi itulah Lukas telah memberikan gambaran bait Allah sebelum perjanjian baru, yaitu perjanjian lama, dan sesudah Yesus lahir. Jadi itulah bait Allah ini dihancurkan 2 kali. Selanjutnya ayat 8-12, Pak San. Nah, tadi murid-murid menanyakan tanda-tanda kehancuran gereja atau bait Allah. Bukan hanya bait Allah saja, tetapi juga umat perdana waktu itu juga hancur, karena dengan dihancurkannya suatu negara, tentu rakyatnya juga kocar-kacir dan tidak menentu hidupnya. Yesus menasihatkan supaya jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang bukan berasal dari Allah. Tanda-tandanya, lanjut Pak San. Nah, tanda-tandanya itu yaitu ketika akan ada banyak peperangan, bangsa melawan bangsa lain, kerajaan berperang menghancurkan kerajaan lain. Di samping itu akan ada gempa bumi, penyakit sampar, kelaparan, serta tanda-tanda dahsyat dari langit. Juga akan terjadi penganiayaan, di mana banyak orang Kristen ditangkap dan dipenjarakan, dianiaya, dan seterusnya. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Jadi sampai sekarang pun kita tidak pernah tahu kapan bumi akan atau dunia ini akan kiamat. Makanya itu Yesus berkata, jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Seperti waktu itu kan banyak sekali ramalan yang menubuatkan, oh akan terjadi kiamat nih tahun 2012, 2019, sampai sekarang tahun 22 juga nggak kiamat. Tapi arti kiamat itu sebetulnya kan bukan berarti dunia hancur, bumi dan seluruh cakrawalanya hancur. Tetapi kan banyak sekali makna dari kiamat itu sendiri. Nah, inilah nanti yang ingin kita perdalam dalam sharing-sharing. Apa maknanya kiamat bagi kita? Lanjut, Pak San. Kemudian di ayat 13, menghadapi situasi dan saat seperti itulah iman kita, iman orang Kristen justru ditantang dan diuji. Apakah kita ragu-ragu,
mundur, misalnya pindah kepercayaan karena agama lain mungkin ada yang menjanjikan tidak seperti itu, bahwa kita itu hidup bahagia saja, tidak ada gangguan apapun. Nah, apakah kita tetap menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dan benar? Ayat 14 sampai 17. Kalau kita percaya, Yesuslah yang akan membela kita ketika bait Allah dihancurkan, negeri dijajah, situasi porak-poranda, tetapi kita tidak usah menjadi takut, kocar-kacir, ataupun melarikan diri, murtad dan seterusnya, karena kita yakin dan percaya roh hikmat dan kebijaksanaan dalam berbicara dan bertindak, sehingga lawan tidak bisa membantah. Tentu saja ketika kita mempertahankan iman kita, baik lewat bicara kita, perilaku kita, atau tindakan kita, konsekuensinya pasti ada, yaitu bisa terjadi konflik dengan sahabat, dengan saudara, bahkan dengan orang tua, dengan dalam keluarga sendiri, bisa sampai-sampai menjadi suatu konflik yang menyebabkan pembunuhan. Pembunuhan di sini bisa terjadi pembunuhan fisik. Kita lihat banyak sekali saat ini kan orang-orang dalam satu keluarga, bagaimana seorang suami membunuh istri dan anak-anaknya karena stres, ekonomi yang tidak bisa menghidupi keluarga, sampai terjadi seperti itu. Kita lihat saja kasusnya Verdi Sambo misalnya, itu betul-betul terjadi pembunuhan secara fisik, artinya kehilangan nyawa. Tapi juga bisa terjadi yang namanya pembunuhan karakter. Misalnya seorang ibu, anak-anak balitanya nakal, susah dibilangin, nggak bisa diem. Ibu misalnya bilang gini, kamu nakal, kamu bodoh, kamu bandel. Nah, akhirnya akan terjadi karakter si anak dengan terus dikata-katai seperti itu oleh ibunya atau oleh orang tuanya. Akan terbentuk pembunuhan karakter di mana anak ini akan betul-betul menjadi seorang anak yang bodoh, yang bandel, yang nakal, yang nggak keruan-keruan hidupnya. Nah, itulah contoh-contoh di mana yang namanya konflik, perang di antara dalam keluarga itu bisa membunuh bukan hanya fisik tetapi juga karakter. Pendek kata, secara umum kita itu kalau membela iman Kristen kita sebagai pengikut Kristus tentu akan banyak dibenci oleh orang karena mempertahankan iman yang benar. Selanjutnya ayat 18 sampai 19. Walaupun semuanya itu terjadi, konflik di antara dalam keluarga sendiri maupun di dalam secara keseluruhan kehidupan bermasyarakat kita, Yesus tetap menjamin keselamatan kita. Di situ dikatakan Yesus menjamin bahwa bahkan tidak sehelai rambut pun dari kepala kita yang akan hilang. Tapi tentu saja dengan satu syarat. Apakah kita masih mau bertahan? Kalau kamu tetap bertahan, Yesus berkata, kamu akan memperoleh hidupmu. Hidup dalam arti bukan hanya hidup secara ketika kita masih hidup di dalam dunia, tapi yang lebih jauh lebih penting adalah bagaimana hidup rohani kita untuk tetap bertahan, mengalami keselamatan kekal ketika kelak jasmani rohani kita sudah tidak bertahan lagi di dalam kehidupan dunia ini. Lanjut Pak San. Nah, sampai di sini itu bahasan uraian dari ayat-ayat Lukas 21 5 sampai 19. Mungkin
ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan dari ayat-ayat ini? Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau menambahkan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut dulu dengan butir-butir permenungan. Intinya adalah bahwa segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu tidak akan kekal abadi. Kita menyadari ya semuanya ini. Gereja dengan huruf G besar, yaitu umat Kristen secara keseluruhannya, tentu tidak luput dari penganiayaan dan penderitaan. Demikian juga dalam hubungan keluarga, suami istri, dalam hubungan kita bersaudara, bersahabat dalam komunitas pelayanan maupun komunitas yang lain, itu tentu diperlukan keteguhan iman agar kita tidak mudah oleh godaan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Yang sering terjadi adalah bahwa kita sendiri kadang-kadang tergoda karena segala sesuatu itu godaan yang bagaimanapun dari luar, kalau diri kita sendiri itu tetap teguh di dalam beriman, godaan-godaan itu akan bisa kita atasi. Kita bisa manage bagaimana mengatasi godaan-godaan yang datang dari luar. Tetapi ketika iman kita goyah, itu sangat mudah. Kita ikut arus, ikut di dalam cara-cara dunia, sehingga kita pun menjadi bukan diri sendiri, tetapi ikut arus di dalam pencobaan dan godaan. Dan inilah yang membunuh iman kita sendiri. Bila kita tetap teguh beriman, kembali lagi, maka gereja pun juga akan bertahan hidup. Nah, sebetulnya kuncinya itu sudah ada di dalam bacaan pertama pada hari Minggu itu, yaitu dari nubuat Maleaki ayat 4 ayat 1 sampai 2a. Saya akan bacakan. Sungguh hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi Maleaki juga sudah menubuatkan bahwa bagaimanapun juga ancaman atau penderitaan pencobaan, tetapi memang hari Tuhan akan datang. Tetapi kita tidak usah takut akan hal itu, karena kalau kita tetap bertahan, maka akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan. Kehidupan kekal kita itu dijamin oleh Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan yang abadi. Itu inti dari bacaan perikop hari Minggu yang nanti kita akan dengar hari Sabtu atau Minggu ini. Ya. Demikian Bapak Ibu. Sekarang tinggal kita seperti yang tadi saya harapkan dari awal, bahwa zaman sekarang ini sepertinya nggak beda jauh dengan apa yang tadi dinubuatkan oleh Yesus yang ditulis oleh penginjil Lukas. Bagaimana caranya sih kita itu harus bertahan di dalam kehidupan yang serba tidak menentu saat ini? Pertama, krisis dunia, perang Ukraina melawan Rusia, itu nggak ada habisnya. Banyak nyawa,
kehilangan tempat tinggal, orang-orang menderita, pada mengungsi, itu kita bisa saksikan di TV. Belum lagi bencana alam, banjir di mana-mana, dan gunung waktu itu juga ini, penyakit, sampai sekarang COVID, ada lagi varian baru. Walaupun memang tidak seberat seperti COVID pertama kali ketika timbul. Jadi segala sesuatu di dalam dunia yang tidak menentu ini membuat kita sering khawatir dan takut ya. Oke, katakanlah seperti saya, umur udah tua. Tapi kan saya berpikir, anak cucu saya ini bagaimana nanti menghadapi hidup. Bagaimana dia harus mempertahankan kehidupan ekonomi. Cari kerjaan juga enggak gampang. Mau bisnis juga susah. Buka restoran juga ya enggak terlalu berhasil. Memang ada yang berhasil, tapi kan banyak juga yang buka tutup. Kalau Sentosa mah jaya terus ya, harus. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebetulnya mengkhawatirkan kita. Minimal untuk anak cucu kita mau bagaimana nih bertahan di dalam situasi, kondisi dunia yang saat ini serba mencemaskan. Nah, saya ingin dari Bapak Ibu bisa memberikan sharingnya, walaupun tidak usah yang heboh-heboh, tapi bagaimana cara Bapak Ibu ketika menghadapi suatu kesulitan atau hal-hal yang mengkhawatirkan. Apa sih caranya, bagaimana sih reaksinya, tindakannya, ataupun apa yang diperbuat. Itu mungkin yang saya harapkan Bapak Ibu juga boleh membagikan sharingnya yang menguatkan kita semua. Silakan Yun. Ya, terima kasih. Nah, Ya. sudah ada yang mau berbagi. Silahkan Pak Bastian. Pak Bastian. Jadi dengan cerita Ibu, memang dalam kehidupan kita Ibu, saya lihat dari sejarah dunia, memang itu selalu ada siklus Bu. Jadi kalau kita perhatikan, wah sekarang ada perang Ukraina. Dulu ada perang dunia kedua, Bu. Mungkin lebih susah lagi. Iya. Jadi kondisi itu akan terjadi terus. Jadi generasi kita pun mungkin waktu masih kecil, orang tua kita akan berpikir bagaimana nih anak saya atau cucu saya. Dan mereka juga sulit. Dulu kan kita mungkin waktu saya masih muda, masih anak-anak dulu mungkin makan dijatah gitu kan. Iya. Makan nasi dijatah. Jadi setiap masa itu selalu ada kesulitan itu. Jadi selalu ada perjuangan. Ya. Tapi saya kira yang utama adalah kita menyiapkan diri kita, ya. Menyiapkan diri kita ya dengan misalnya kita beriman Katolik dengan baik, gitu ya. Belajar dengan baik. Dan saya kira apa yang mungkin di Alkitab tuh ada hal-hal yang kita bisa pelajari kita untuk lebih baik, dan demikian juga hal itu yang kita bisa minta anak-anak kita, cucu kita untuk belajar, karena yang perlu sebetulnya kita yang siap. Jadi kondisi apapun bisa terjadi, ya kan. Kita tidak bisa, misalnya katakan mungkin ada virus 1, nanti ada bisa virus 2, kita tidak bisa mengantisipasi. Tahu-tahu misalnya ada gunung meledak atau meletus, ya kan, atau itu, jadi tidak perlu kita khawatir akan hal itu, karena itu bisa saja terjadi. Tapi yang penting adalah kita dari segi kehidupan kita adalah bersikap dengan benar, ya, dan baik, saya kira itu ya. Jadi kalau kita juga nggak perlu khawatirkan cucu kita bagaimana, karena mungkin dia nanti jadi pintar karena generasinya lebih baik, siapa tahu, ya kan? Yang penting kita belajar yang baik dari orang tua yang baik. Jadi ini ya kita usahakan, meskipun kita belum perfect, tapi kita berusaha untuk lebih baik. Mereka juga supaya lebih baik. Jadi kita lebih memperhatikan, siapkan diri kita masing-masing. Bukan dalam pengertian, wah mesti bangun mesbah, rumah atau apa. Dia bangun kekayaan gitu, nanti bagi-bagi. Habis itu semuanya, Bu. Iya, ya, iya. Karena itu nggak ada gunanya juga, karena habis ya. Nanti saya kira
yang utama adalah bangun mental kita, diri kita akan yang baik supaya ini. Saya kira itu, Bu. Ya, ya. Terima kasih Pak Bastian, sangat menguatkan. Ya. Terima kasih Pak Bastian. Pak Bastian Eti. dari Bu Eti, saya ya, silakan Pak saya Toto. nggak sharing. Silakan. Saya nggak sharing, tapi saya mau nambahin dikit. Boleh Pak, melengkapi. Apa yang saya dapat dari Monsinyur Sunarko tentang teodise Kristiani atau keadilan Allah. Saya baca aja ya, saya kan juga ada, dulu kan saya juga buat paper tentang itu. Wah, bagus sekali Pak. Teodise itu dirumuskan oleh Epikuros tahun 300 sebelum Masehi. Dia seorang teolog dan juga filsuf. Dia bilang begini. 1. Jika Allah mau meniadakan kejahatan atau penderitaan, tapi tidak dapat. 2. Allah dapat meniadakan kejahatan atau penderitaan, tapi dia nggak mau. 3. Allah tidak mau dan tidak dapat meniadakan kejahatan dan penderitaan. Sampai hari ini pun tetap ada terus sepanjang masa. Terus ya, jika Allah mau tapi tidak dapat, atau jika Allah dapat tapi tidak mau meniadakan kejahatan itu, maka adalah tidak sesuai dengan hakikat Allah. Lalu juga, jika Allah tidak mau dan tidak dapat, berarti Allah itu lemah dan buruk hati, dan berarti dia itu bukan Allah. Lalu juga, jika Allah mau dan dapat, memang seharusnya begitulah Allah. Jadi, dari manakah asal kejahatan dan penderitaan itu? Mengapa Allah tidak meniadakan dan menghapuskannya saja? Itu pertanyaannya. Saya sambung ya. Ada pendapat bahwa kejahatan dan penderitaan harus ditempatkan secara keseluruhan bersama-sama. Dengan demikian akan kelihatan kebaikan yang lebih terang dan lebih besar. Memang perlu adanya kejahatan dan penderitaan. Jadi kebaikan dan terang itu ada di atas kejahatan dan penderitaan. Ibaratnya dalam sebuah lukisan. Lukisan yang indah, warna-warninya, namun warna hitam tetap diperlukan untuk menambah keindahannya. Itu kata-kata teologis dan juga filsuf dari Epikuros. Makasih Bu Eti. Memang panjang dan pelan-pelan memahaminya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Toto. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan sebetulnya apa yang diungkapkan oleh Pak Toto tadi. Jadi intinya apa sih gitu? Gini, jadi kejahatan itu tetap ada sepanjang masa. Itu adalah jadi aduh sebentar aku ingat ada misalnya gini Pak, ketika kita menanam padi kan ada ilalang ya, tapi kok kita nggak boleh mencabut ilalang itu karena nanti padinya juga akan tercabut. Apakah gambaran seperti itu bisa diartikan bahwa kejahatan itu membuat sebetulnya manusia itu yang baik itu harus tetap eksis? Karena kalau tidak ada kejahatan, bagaimana akan mengungkapkan, orang akan melihat kebaikan itu? Apa seperti itu Pak kira-kira? Ya, memang kejahatan itu ada supaya kita yang bisa berbuat baik melalui kejahatan itu. Jadi maksudnya ya untuk supaya kita dapat memuliakan Allah melalui orang yang jahat itu. Jadi misalnya orang itu jahat, ya kita harus memaafkan, mengampuni. Nah itu di situ. Jadi bukan maksudnya kejahatan itu kita tindas, kita apa.
Yesus kan juga enggak gitu. Yesus kan juga kejahatan atau itu tetap ditebus oleh Yesus. Jadi hujan pun diberikan kepada orang yang baik dan juga orang yang jahat. Ya, oke. Makasih Pak. Terima kasih Pak Toto. Silahkan untuk Bapak Ibu yang lain yang mau sharing, pasti banyak. Ya. Ya, Bu Yunita, mungkin saya mau sedikit mau menambahkan sedikit apa yang tadi diungkapkan oleh Pak Toto. Mungkin kalau saya membayangkan, suara saya jelas nggak ya? Jelas Bu, jelas. Oke. Penderitaan itu sebetulnya bukan berasal dari Tuhan, tetapi penderitaan kita manusia itu berasal dari kejahatan dan dosa. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh manusia itu seringkali disebabkan karena tidak hidup seperti yang dicontohkan oleh Tuhan. Kalau saya melihat apa yang dijelaskan tadi oleh Bu Eti tentang bait Allah, itu sebetulnya bangunan yang begitu indahnya itu adalah contoh atau miniatur dari bait Allah di surga. Saya Yesus sendiri adalah bait Allah itu, dan Yesus sudah mempersembahkan dirinya dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita gitu. Dan apa yang bisa kita ambil dari kurban Yesus, kan kita tahu kalau di bait Allah itu ada kurban persembahan ya. Jadi kalau apa yang bisa kita ambil dari situ, bagaimana sih sikap kita menghadapi penderitaan itu? Apakah kita bisa melihat Tuhan di dalam penderitaan itu? Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Morin. Ya, terima kasih Bu Morin. Mana tadi ada Pak siapa lagi? Bu Eti. Jadi tadi itu ada penderitaan dan kebaikan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Fides quorum intellectum di situ. Ya. Jadi untuk memuliakan nama Tuhan, bukannya kalau semuanya baik kan nggak ada apa-apanya. Jadi kalau ada itu kita bisa melakukan yang berbuat baik untuk orang yang menderita itu. Misalnya ya kita mengampuni, memberi apapun, memberi baju yang nggak punya baju, memberi makan yang nggak punya makan. Nah di situ adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu di Fides quorum intellectum. Makasih Bu Enti. Ya, makasih Pak Toto. Tadi Pak Bastian ya mau nambah. Ya, silakan Pak Bastian. Penderitaan ya. Kalau kita berpikir, mungkin sebetulnya kita akan punya keterbatasan. Kenapa misalnya di Afrika, negara tertentu itu kan miskin sekali kan. Kemudian kalau kita lihat, mungkin pemikiran kita menderita gitu. Jadi sebetulnya why gitu. Dan kemudian ada juga yang keluarga yang mungkin dilahirkan di satu lingkungan yang susah sekali, menderita kan. Nah itu kenapa gitu. Jadi mungkin saya berpikir memang sebetulnya karena ada satu bagian yang lebih maju dan satu bagian yang ketinggalan. Sehingga yang lebih maju itu akan melihat yang ketinggalan itu wah ini yang susah gitu. Jadi misalnya katakan di satu kelompok ada yang lebih maju, ada yang lebih susah. Ya, susah karena kenapa? Karena mungkin pendidikannya ya, mungkin karena dari keluarga tidak berada kan. Itu jadi sebetulnya bagaimana supaya penderitaan itu atasi, saya kira apa yang diajarkan ya, mungkin banyak hal yang di Alkitab itu bisa membantu membentuk ya.
sikap yang benar gitu, sikap yang benar sehingga bisa mengatasi hal-hal itu. Jadi kondisinya di dunia ini memang ada yang menderita dan ada yang tidak menderita dan ada yang senang gitu. Itu pasti terjadi, ketidakseimbangan itu pasti terjadi karena itu relatif ya. Jadi pengukurannya relatif. Mungkin ada satu kelompok daerah yang kita lihat miskin gitu, tapi mereka bahagia gitu. Tapi yang satu lagi punya kelompok yang maksudnya nggak ada mobil, nggak ada segala macam, kehidupannya wah bahagia buat mereka. Tapi kalau kita melihat dari sisi kita, oh ini kok daerahnya tertinggal gitu. Jadi di sini ada relativitas ya, dan itu Tuhan bagaimana cara ininya, saya kira dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, oleh Alkitab itu mungkin bisa mengimprove ya daerah orang miskin itu. Jadi dengan apa yang diajarkan akan memperbaiki keadaan. Dan Tuhan bekerja melalui orang dan melalui alam. Ya. Dan tidak, Tuhan akan tidak tampil sebagai orang raksasa yang bagaimana mengatur, tidak. Tapi dia bekerja melalui orang, melalui kata-kata dan ucapan, dan kemudian melalui mungkin alam lingkungan kita. Saya kira itu. Ya. Mungkin pandangan saya itu, Pak. Mengenai menderita itu tadi. Ya. Penderitaan. Saya tambahin lagi ya. Iya, Pak. Penderitaan adalah sebagai misteri dan bagaikan bayang-bayang kehidupan manusia. Penderitaan dan kegembiraan adalah seperti dua sisi mata uang. Orang tidak mungkin merasakan penderitaan kalau tidak pernah merasakan kegembiraan. Atau sebaliknya, orang tidak mungkin merasakan kegembiraan kalau belum pernah mengalami penderitaan. Itu Bu Eti. Ya, makasih. Memang dalam hal ini yang tadi teori relativitas yang Pak Bastian bilang itu menurut saya benar juga ya, bahwa kalau kita lihat ya, contohnya saja, ada, saya nggak usah sebut nama, orang yang kaya raya, miliarder, tetapi ketika dia meninggal, itu yang menunggu hanya pembantunya dan suster perawatnya, ada banyak 9 orang, rumahnya besar, kamar ruangannya itu dipasang home studio video home studionya itu seperti betul-betul kayak di bioskop. Tetapi dia sangat kesepian. Di dalam itu dia hanya merasa ya bagi dia mungkin penderitaan. Orang cuma melihat orang kaya raya bisa seperti ini kondisinya. Tetapi hal lain lagi yang tadi Pak Bastian bilang, orang yang hidupnya miskin, maksudnya itu rumahnya tidak mewah, tidak terlalu mencukup harta-hartanya, mungkin rumah juga ngontrak, tapi mereka sangat harmonis di dalam keluarga, bisa saling mengasihi, makanan yang walaupun tidak cukup tapi bisa dinikmati bersama. Itu menurut saya juga suatu kebahagiaan, bukan penderitaan, dibanding dengan orang kaya raya tetapi meninggalnya ya itu kesepian, dan dia hanya berharap kapan ya saya mati gitu. Apakah itu menurut saya teori relativitas yang misteri itu tadi Pak Tot. Kita tidak bisa melihat memberi kesimpulan bahwa oh kamu menderita, kamu bahagia. Itu sangat relatif, terpulang kepada bagaimana kita menghadapi penderitaan ataupun kebahagiaan itu sendiri. Mungkin itu ya, Pak Bastian. Itu salah satu. Jadi saya melihat gini ya, kita sebagai makhluk ya, makhluk hidup tidak perlu melihat why ya, kenapanya itu tidak perlu dan tapi from where, what to do itu yang penting. Saya kira gitu. Jadi what to do-nya itu loh yang penting. Jadi nggak perlu why, karena why sometimes kita nggak tahu. This mystery kan, ya kan. Yang paling kita tahu secara awam mungkin asumsi gitu. Tapi yang penting what to do next gitu. Itu yang saya lihat itu. Ya. How to change it gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Ya. Terutama diri kita loh.
Bukannya orang lain, kita ubah diri kita yang kita ubah untuk supaya bagaimana supaya bisa berubah lebih baik. Itu. Ya. Ini sayang Mas Adi nggak ada. Mungkin kalau Mas Adi ada bisa bersaksi bahwa orang melihat kasihan ya, orang tunanetra itu kok seperti itu hidupnya. Tapi justru Mas Adi itu salah satu contoh sebetulnya bagaimana dia bisa menerima keterbatasannya, ketunanetraannya itu, dan dia justru dari situ dia bisa bangkit malah menjadi inspirator buat orang-orang yang tidak buta. Jadi dalam hal ini memang terpulang bagaimana kita bisa menerima, menghayati, mengelola penderitaan ataupun apa yang kita alami ketika kita menghadapi suatu ujian dan cobaan itu. Mungkin seperti itu. Ya, jadi kita lihat ada komikus yang sedikit cacat tapi happy dengan family-nya. Iya. Ya, betul. Masih ada yang lain, Bapak Ibu? Silahkan, Bapak Ibu yang lain. Mau menambahkan? Pak Aji, Pak Bambang. Pak Bambang. Ya, ini ada Pak Bambang nih. Iya, Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya, selamat malam. Malam Bu Eti. Malam Pak Bambang. Yunita dan teman-teman. Ya. Ternyata Lukas 21 5-19 ini sulit sekali ya. Jadi saya cuman mendapat refleksi sedikit sekali ya. Tapi apa yang saya dapat dari bacaan dari ayat 5-19 ini adalah bahwa Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka pun akan mengalami penderitaan seperti yang dialami. Yesus kan menderita. Nah, cuman di akhir ayat 18-19 itu Yesus bilang bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang, dan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Itu adalah janji Kristus kepada semualah, termasuk Anda dan saya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu memang akan menjadi saat yang menakutkan bagi mereka yang hidup dalam dosa. Kita pasti takut tuh. Tetapi kalau hidup kita berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus, justru pada saat Kristus datang kedua kalinya itu adalah saat-saat yang membahagiakan. Karena itu Yesus di sini ini sebetulnya berulang kali ya, tidak hanya di perikop ini, tapi berulang-ulang sebelumnya Yesus itu memperingatkan kita agar kita itu waspada dan berjaga-jaga. Itu saya pikir itu refleksi yang saya dapat. Nah, lalu yang kedua, di dunia ini nggak ada yang kekal gitu. Bahkan bait Allah yang menjadi simbol kehadiran Allah itu bagi bangsa Israel itu pun bisa runtuh. Artinya Allah itu bisa meninggalkan mereka buat orang-orang yang tidak setia. Bacaan Injil hari ini kan Yesus menunjukkan bait Allah itu juga sebagai alert. Yesus memperingatkan kemunafikan, perilaku korup daripada penguasa bait Allah. Tanda kutip itu imam-imam ya. Mereka kan berkolusi dan korupsi dan kolusi dengan para pedagang itu gitu loh. Orang-orang yang mau datang ke bait Allah itu mau beribadah, tapi ya istilahnya dikerjain gitu. Ya. Jadi itu yang saya dapat. Jadi nggak dapat. Nah, tapi kalau boleh diizinkan ini istri saya ini juga pembaca kitab suci yang cukup ya sering lah gitu ya. Itu teman sahabatnya Pak Toto itu ya. Dia
boleh nggak nih izin kalau dia mau bicara gitu di sini? Sangat boleh, Pak. Silakan, Pak. Mari Ibu, silakan. Ya. Bu, kebetulan Pak Bambang ini kan lagi bahas tentang Lukas 21. Ya. Langsung saya cari referensi, Bu, di Google, Bu. Saya ada dapat satu referensi, saya mohon izin saya bacain. Kalau menurut Boleh. saya baik sekali. Ya. Ini. Lukas 21 ya. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kisah Injil dalam Injil Lukas ini mengisahkan tentang nubuat kehancuran bait Allah dan kota Yerusalem. Dalam sejarah, nubuat itu memang terjadi. Pada tahun 70 sesudah Masehi, bangunan suci itu dihancurkan oleh kerajaan Romawi dan menyisakan sebuah tembok yang saat ini dikenal dengan nama tembok ratapan. Di tembok itulah orang-orang Yahudi sering membuat ibadat dengan memegang tembok sambil meratapinya. Tembok ratapan kini menjadi tempat ziarah yang terkenal di Yerusalem. Nubuat Yesus tentang kehancuran bait Allah dan kota Yerusalem memberi peringatan kepada kita bahwa kita tidak ada yang abadi di dunia ini. Meski semegah apapun suatu bangunan berdiri, semelimpah apapun harta yang dimiliki seseorang di dunia ini, semuanya akan hancur. Tidak terkecuali dengan tubuh kita sendiri yang hari ini masih bisa berdiri tegak, namun suatu saat akan terbaring kaku dan membusuk di tanah. Hal ini hendak menunjukkan bahwa segala peristiwa yang ada di dunia bersifat sementara. Akan tiba saatnya semuanya akan hancur dan binasa. Namun nubuat ini juga memberi pesan kepada kita tentang sikap yang perlu dibangun selama kita hidup di dunia ini. Hendaklah kita bersikap bijaksana terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan terbuai dengan kemewahan harta. Jangan menaruh kagum berlebihan terhadap hal-hal materi di dunia. Ingatlah semuanya akan binasa. Saat kita mati, semuanya akan ketinggalkan di dunia ini. Dan pada saat waktunya, pada saat akhir zaman, semuanya akan berakhir. Satu hal yang senantiasa kita harus bangun dan pupuk di dunia ini adalah hal-hal yang menjamin kebahagiaan akan hidup di kemudian hari, yaitu berbuat baik dan saling mengasihi. Hidup kemudian hari itu bersifat kekal dan abadi. Setelah masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan masuk masa hidup yang tidak akan binasa. Dan di sanalah kita akan menerima ganjaran sesuai perbuatan dan iman kita. Oleh karena itu, Injil Lukas hari ini hendak mengajak kita untuk tidak membangun fokus dan sikap berlebihan pada hal yang duniawi yang bersifat sederhana, sementara. Tapi kita berfokus pada hal-hal surgawi yang lebih bersifat abadi. Tidak ada yang abadi di dunia. Namun sesudah kita hidup ini berakhir, kita akan masuk suatu hidup yang abadi bersama Yesus di surga. Kesanalah hendaknya fokus hidup kita selama kita berada di dunia ini, agar kelak mendapat tempat yang bahagia bersama Allah Bapa di surga. Begitu dari saya, Bu. Ya, terima kasih. Menguatkan sekali ya yang tadi disampaikan oleh Ibu Bambang. Ini kok wajahnya nggak kelihatan. Dia mau tidur. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Bambang. Ya. Pak JJ, silahkan mau bicara sedikit nih. Mana Pak JJ? Atau ada Bapak Ibu yang lain, silahkan mau menambahkan. Saya lihat di sini ada sahabat saya loh, Ibu Helena, mungkin bisa memberikan sharing pengalaman bagaimana
bertahan di dalam gelombang kehidupan ya. Silakan Bu Helena. Bu Helena, silakan. Belum Dengar dibuka. sekarang? Ya, ya Bu, silakan. Oh, ya. Ya. Halo Eti, saya Halo. senang malam ini bisa bergabung. Betul, ayo Kak Helen. Saya hanya bisa sedikit. Menurut saya, kita hidup ini ada suatu, saya ingat kata-kata, sengsara bawa hikmah. Ya, kita misalnya dalam suatu penderitaan atau suatu sakit, suatu peristiwa, itu Tuhan ada rencana kasih kita sesuatu. Jadi kita bisa menderita sakit. Dalam penderitaan itu ada maksudnya dia. Dia nggak mungkin kasih kita suatu peristiwa itu tanpa rencana. Itu saya ngalamin sekarang. Karena saya sejak tahun lalu, saya menderita sakit. Enggak sembuh-sembuh. Tapi seperti dikasih suatu, menghindarkan sesuatu yang lebih besar pada saya. Saya ini sudah hampir setahun nggak sembuh-sembuh. Saya hanya minta nggak usah sembuh total karena faktor usia. Asal kurang sakitnya aja. Jadi dia kasih saya ini nih ada maksudnya. Tapi saya nggak tahu apa rencananya. Justru saya pulang waktu COVID lagi tinggi-tinggi, lagi Delta. Ya, waktu Delta tuh saya pulang. Karena pulang dari Amerika ya Bu ya. Ya, karena sudah dapat vaksin berani pulang. Belum ada vaksin saya tertahan, saya nggak bisa pulang. Ya. Begitu pulang, saya periksa dokter, keluar semua sakitnya. Saya sudah ke dokter mana, kalau sudah ada 10 dokter, tapi saya nggak, vena saya tetap nggak bisa bertahan. Ya. Jadi saya nggak tahu rencananya apa. Jadi saya ikut arus saja. Saya suka sedih, tapi saya sedih nggak ada gunanya. Ya, menurut saya ada rencana dia untuk saya. Saya terima. Saya selalu ingat ada sengsara bawa hikmah. Nggak usah di buku harian Faustina tuh ada, tapi saya lupa nomornya. Dia kan menderita sakit, lalu nggak tahu dia dapat apa, saya lupa. Itu semuanya yang kita alami hidup di dunia ini tidak selalu senang. Lebih banyak menderitanya sehingga kita dapat senang sekali lewatin masa penderitaan. Itu aja. Ini pertama kali saya ikut Eti nih. Saya dikasih tahu si Erna. Eti ada. Dia bilang, kamu ikut nggak? Mau. Itu saya kenal baik sama dia. Saya sangat tahu, dia juga sangat tahu saya. Karena dulu kita satu asrama, jadi tahu tata cara hidupnya gimana. Dulu lebih sengsara di asrama. Itu kita lewatin semua dengan baik, selesai dengan baik, dinas dengan baik. Luar biasa ya. Kak Helen ini kakak kelas saya, perawat di Carolus. Beliau sangat menjadi teladan bagi saya ya. Luar biasa kalau menolong orang penuh dengan dedikasi, jadi nggak hitung tenaga sendiri, pokoknya kerja terus. Ya, kita di situ tidak boleh tahu
tidak bilang bukan saya tidak tahu, saya tidak melihat. Semuanya kita satu tim kerjasama paling baik. Intinya Kak Helen, ketika kita menderita, entah itu sakit atau yang lain, kalau kita bisa menerima itu, jadi ya sudah, kita jalani aja seperti air mengalir, supaya nggak makin terasa penderitaannya, sakitnya, gitu ya Kak Helen kira-kira ya? Ya, permulaan saya penasaran loh, kenapa di Daimler saya nggak turun-turun? Akhir-akhir saya bilang, oh mungkin inilah yang saya harus terima. Itu Paulus tuh kok ingat ongol-ongol saya suka bawa ke KPKS. Saya suka bawa kue ke KPKS, no, ongol-ongol, dia pintar makan loh. Bukan makan, bukan pintar makan lagi. Jago makan dia. Baguslah Ibu. Nanti kita kontak lagi ya, Japri ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu ada. Kamu. Saya lama cari kamu. Nanti minta sama Bu Eti. Nanti saya minta sama Bu Eti. Ntar saya kasih ya. Oh Tuhan, Roh Kudus pertemuan kita kembali. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Helen. Terima kasih, Bu. Terima kasih Eti. Sama-sama. Terima kasih. Antara kamu saya kembali ketemu si Paulus. Ya, silahkan sekarang Paulus yang sharing. Betul. Well, kalau lihat dari ini perikop, benar kata Pak Bambang, memang perikop ini tidak gampang ya. Perikop ini pewajangan eskatologis di akhir zaman. Kita dapat temukan pewajangan ini di Matius, di Markus, namun dengan lokasi yang berbeda. Kalau mereka menyebutkan Yesus pewajangannya ditanya menjawab daripada beberapa para rasulnya di Bukit Zaitun, sedangkan kalau si Lukas ini dia bercerita bahwa Yesus mewartakan ini dari Bait Allah. Kesulitan Lukas adalah Lukas ini sendiri ditulis setelah sekitar tahun 70, di mana pada saat itu Bait Allah sudah hancur oleh orang Romawi. Bagaimana Lukas mempunyai kesulitan bercerita bahwa Bait Allah itu sudah hancur sebenarnya. Kita mesti bedakan di sini ada dua, di mana pewajangannya yang ditulis oleh Lukas tentang akhir zaman dan kejatuhan Bait Allah. Saya seperti selalu katakan bahwa tema-tema Lukas ini adalah tentang kasih Allah. Beda dengan Matius dan Markus, selalu mengatakan bahwa Allah itu yang Maha Kasih, Maha Rahim, dan sebagainya. Kalau kita baca, tadi Bu Eti bacakan, Bu Ros bacakan, bahwa pewajangan ini sepertinya kayaknya menakutkan sekali. Bahwa ada gempa bumi, dan semuanya. Bahkan ternyata itu kata Pak Bastian, itu berulang. Dulu juga sama, sekarang juga sama, besok juga sama. Siklus ya. Seperti kayak siklus, kalau Pak Bastian mengatakan kayak siklus. Namun kita bisa tarik suatu dari, kalau nggak salah ayat 19 ya Bu, tadi yang terakhir. Bahwa kita diminta untuk bertahan. Bahwa kalau kita bertahan di dalam kehidupan ini, seakan-akan Yesus ini memperingatkan kepada khalayak umum, terutama Lukas menulis untuk umum, untuk orang-orang Yunani, bahwa pengikut Yesus pun tidak akan lepas dari suatu penderitaan. Bahwa kalau kita bertahan,
kita bisa menantikan suatu kasih Allah, keselamatan kita dalam kehidupan kita. Bahkan Lukas sendiri menulis, kita tidak akan hilang satu helai rambut pun. Kontradiksi sekali dengan yang dikatakan sebelumnya bahwa wah bangsa lawan bangsa, ada perang, ada gempa bumi, dan lain-lain. Sebagai suatu peringatan, karena ini suatu wajangan eskatologis di akhir zaman, di mana kalau mengikut Yesus pun nggak lepas dari suatu penderitaan. Namun kita diminta untuk bertahan. Ini khas Lukas. Kita bertahan, maka kita akan beroleh kehidupan. Beroleh kehidupan itu dari mana? Dari Allah. Memang susah perikop ini, kata Pak Bambang, namun intinya adalah seperti kita baca selalu Lukas. Lukas itu intinya adalah tentang kasih Allah. Bagaimana Allah itu mengasihi. Saya sedikit mau menambahkan Bu Eti, bahwa Lukas ini kalau dulu dikatakan dia bukan orang Yahudi, namun akhir-akhir ini penelitian, terutama Monsignor Vitus mengatakan lewat tulisan-tulisan Lukas diyakini beliau adalah orang Yahudi Yunani, memberitakan kepada orang Yunani. Jadi kesulitannya Lukas ini bagaimana memberitakan supaya percaya sama Yesus, tapi bait Allahnya udah jatuh kepada orang Yunani yang pendidikannya jauh lebih tinggi daripada orang Yahudi. Jadi dia harus memperingati, kalau kamu ikut Yesus pun kamu tidak akan lepas dari penderitaan. Seperti tadi Pak Toto mengatakan, penderitaan itu ya bagian dari hidup. Ya. Supaya tadi Bu Eti mengatakan dengan adanya penderitaan dan sebagainya, kita bisa melihat suatu komparasi. Bahwa kalau kita bertahan, ya dia semakin percaya. Tapi kalau dia nggak bertahan, dia mau ikut, mau pindah yang lain, mau berbuat jahat, terserah. Tapi diingatkan sama Lukas, bertahan. Semua susah. Hidup sebagai anak Allah juga tidak akan lepas daripada kesusahan. Tapi kita diminta untuk bertahan, maka akan beroleh hidup. Tambahan saya demikian, Bu Eti. Terima kasih, Paulus. Jadi memang intinya kita tuh harus menerima lah ya. Nerimo dan menjalani, Bu. Menjalani dan menerima dan percaya bahwa akhirnya kalau kita itu benar ikut Yesus, kita akan selamat. Cuman itu ya, Paulus. Menjalani sambil menikmati kasih Allah. Seperti tadi Bu Helena mengatakan bahwa dia nggak ngerti mengalami penderitaan ini kenapa. Saya pun juga mengalami ada penderitaan pun tidak mengerti. Bu Eti pun juga sama, saya rasa. Kok kayak begini ya. Namun Lukas itu mengarahkan kita bahwa ada banyak hal yang bisa kita nikmati dari kasih Allah. Bahwa Allah itu adalah Allah yang berbelas kasih. Yang patut kita nikmati. Jadi fokus kita bukan pada penderitaan. Penderitaan itu juga bagian dari hidup. Namun kita nikmati rahmat kasih Allah dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita jalani saat ini. Pasti kita semua nggak ada yang bisa mengerti lah. Gitu. Misteri. Misteri. Terima kasih, Paulus. Yang lain, Bapak Ibu? Paulus. Itu ini ada Pak Darmanto. Pak Darmanto itu tetangganya Bu Rusita kali ya. Jangan relok ya. Betul, Pak Darmanto. Iya, betul. Maaf terlambat. Iya. Baru buka ini undangannya. Ya, makasih sampai bertemu Pak Darmanto. Salam buat Nyonya ya, makasih.
Sama-sama Pak Toto, makasih. Ketemu di Zoom. Ini ada sedikit JJ ikut share di sini, tapi karena berisik jadi minta saya bacain. Oh ya, Ini Bu Eti. Ya. Selama di dunia dengan sifat kedagingan manusia, maka kejahatan atau penderitaan itu akan selalu ada. Allah mengizinkan hal tersebut terjadi jika Allah mau dan dapat. Namun itu tidak dilakukan Allah, sebab manusia diberikan kebebasan, mau mengikuti Allah atau tidak. Perspektifnya dari materi hari ini, iman kepada Allah. Apakah kita tetap percaya akan kerahiman Allah yang akan menyelamatkan orang-orang yang tetap bertahan atau percaya kepada Allah, meskipun terkena dampak dari kejahatan atau penderitaan? Iman kepada Allah bukan untuk mengagumi atau mengagungkan sesuatu yang bersifat duniawi. Itu Bu Eti, sedikit. Ya, terima kasih. Pak JJ, thank you Pak JJ. Ya. Ada lagi yang berbagi? Bu Rosita kok hari ini nggak kedengaran, Bu? Kasih kesempatan yang lain dong sharingnya. Oh, kayak bagus. bagus saja. Kalau saya sih pikir dari saya kecil sampai sekarang penderitaan itu serupa tak sama ya, pasti ada ya. Jadi setelah saya seumur gini, saya baru menyadari untuk menghindari penderitaan itu apa? Bersyukur. Di saat kita menderita, kalau kita bisa bersyukur, kita bisa melihat secara positif, ya kita jalanin aja gitu ya. Ada damai di hati, udah jalanin aja. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan ternyata lewat juga, ya nggak Bu Eti? Ya. Bersyukur di saat kita sedang mengalami kesusahan itu tidak mudah, tapi saya sudah belajar. Jadi ya udah bersyukur aja. Ketika kita terluka, ya bersyukur karena kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Kenapa itu bisa terjadi dan sepertinya banyak orang bilang, oh ini Tuhan mengizinkan. Sebenarnya bukan Tuhan mengizinkan, tapi memang kita diproses hidup kita. Nggak mungkin ikut Yesus tuh jalan tol terus. Pasti ada jalan-jalan tikusnya juga gitu. Yang harus kita berjuang, pakai otak, pakai apa yang kita miliki. Dulu saya sering merasa ya, kok hidup melelahkan ya. Saya sering merasa seperti itu loh. Ya, tapi begitu saya mikirnya ke situ terus, tetap aja kita dikasih tugas ini itu yang malah sepertinya lebih berat lagi. Akhirnya setelah kita bersyukur, seberat apapun kita mampu kok menggendongnya, ya kan? Cuman satu, kalau saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi saya berusaha nomor satu, selelah apapun saya pasti pagi store muka ke gereja. Karena saya merasa ada satu romo, saya pernah itu menginspirasi saya, dia ngomong begini. Ada orang bilang, oh, lu berdosa lu, jangan terima tubuh Yesus lu. Itu persepsi, itu salah Bu katanya. Karena Yesus datang untuk orang berdosa, Yesus datang untuk orang sakit. Kita butuh. Kita ke gereja itu menerima tubuh Yesus karena kita berdosa. Butuh. Sebelum misa kan ada, luar biasa kita Katolik. Sebelum misa ada saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Itu kan kita mengakui kesalahan kita yang bukan mortal sins ya. Kalau mortal sins itu kita mesti mengaku dosa dulu baru nerima komuni. Tapi kalau kita marahnya misalnya marah sama
pembantu, marah argumen sama suami. Menurut saya itu bagian daripada bagian daripada kehidupan kita. Nggak mungkin kita diproses bisa ada hari ini. Saya merasa kalau saya tidak ada hari ini, kalau kita nggak pernah argumen sama orang-orang di sekitar kita, nggak pernah argumen sama Paulus saya merenung ya. Paulus itu salah satu yang dikirim Tuhan untuk memproses diri saya, contohnya kayak gitu. Contoh, ya. Jadi saya di KKS ini pun diproses gitu loh. Walaupun kadang jujur, saya kadang merasa, waduh prosesnya kok nggak habis-habis ya gitu. Ya mungkin sebelum kita menutup mata diproses terus. Jadi saya akan selalu bersyukur supaya beban saya ringan gitu loh. Bersyukur, thinking positif, sampai saya ketemu Mas Adi and the gang. Saya lebih bersyukur lagi. Waduh, ya seperti tadi Bu Eti udah mengatakan, kok mereka tunanetra bisa semangat hidupnya luar biasa gitu ya. Kita yang melek, tapi kayaknya aku sering merasa capek dalam hidup. Waduh, saya malu loh Bu Eti. Ya. Saya terinspirasi mendirikan Living Word ini untuk sama kita yang tersingkir. Mungkin mereka nggak tersingkir, mereka lebih hebat dari kita, bisa berusaha gitu ya, bisa menjadi orang gitu ya dengan keterbatasannya. Makanya itulah saya terinspirasi. Mumpung udah ngomong Living Word, saya promosi ya. Tanggal 4 kita ada misa umum loh jam 8 ya. Romonya Romo Romanus itu yang bawakan semua orang tunanetra, orang difabel. Itu Living Word dari orang-orang Living Word. Datang ya Bapak Ibu ya, kasih dukungan ya. Kalau tidak, tepuk tangan Bapak Ibu dibutuhkan. Mereka akan nyanyi, mereka akan sharing, mereka akan talk show dengan Romo Romanus. Akan lektris pun akan mereka yang bawakan. Setelah itu Bapak Ibu akan sadar, siapa-siapa yang sering mengeluh akan sadar, malu sama mereka. Gitu pesan sponsornya Bapak Ibu ya, hadir ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Itu aja Bu Eti. Jadi saya kalau paling kita perlu sahabat sih. Walaupun begitu kalau kita lagi bete gitu ya, sahabat-sahabat. Ya udah kita bersyukur bersama, kita ketawa-ketawa, pulang kita gendong lagi kita punya salib ya kan. Itu aja, jalanin hidup sampai Tuhan memanggil. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Ya, terima kasih Ros. Ya Pak Toto. Weti masih banyak pertanyaan mestinya. Iya, silakan Pak. Mengapa orang baik banyak ditimpa penderitaan? Nah, itu dia. Juga hal-hal buruk yang menimpa orang baik. Tuh. Siapakah orang baik itu? Menurut Perjanjian Lama, menurut Perjanjian Baru, dan juga berbagai sikap dalam menghadapi penderitaan. Banyak pertanyaan loh Bu, tapi yang sempat di sini kali. Lalu sebuah rumusan yang menggambarkan umat beriman dari Stendhal, itu rumusan yang judulnya Atheismus ad maiorem Dei gloriam. Itu rumusan yang menggambarkan orang Kristiani. Maka si Bu Eti itu pertanyaan banyak, nggak cukup waktunya. Iya, tapi boleh juga Pak. Jadi ini supaya ada yang tersentuh untuk menjawab sebetulnya ya. Kok kenapa ya orang yang baik itu justru penderitaannya aduh berat banget gitu. Supaya menjadi apa gitu? Menurut kita loh ya, menurut pandangan orang kita sebenarnya dia itu menderita atau bahagia dengan penderitaannya itu. Ya, kita nggak tahu. Ya kan seperti tadi kan sudah dibahas, penderitaan itu relatif. Menurut kita berat, menurut orang itu belum tentu berat. Iya, kan kita kadang masalah kecil buat kita berat banget. Iya. Orang-orang makanya itulah seperti tadi saya bilang, kita setelah ketemu orang yang lebih menderita dari kita tapi tidak mengeluh, itu tuh Tuhan kasih cermin ke kita untuk bercermin. Ya kan, kok lihat tuh mereka tuh, gitu loh. Makanya kita rasanya ketemu orang-orang, makanya kenapa Tuhan itu mempertemukan kita dengan si A, si B, itu saling mengisi,
belum tentu kita yang nolong mereka. Kadangkala mereka kehidupan mereka itu menginspirasi kita. Ya, ya. Itu menurut saya. Ya. Betul. Bentar, Pak Mul. Ya. Itu betul, Rosita. Tapi di balik itu kan ada hal-hal buruk yang menimpa orang baik. Itu lawannya itu tadi. Makasih. Misterinya di situ ya Pak Toto. Ya. Yang kita tidak pernah bisa jawab ya. Ya. Bu Rosita melihat satu sisi, di sisi lain kan juga ada orang baik tapi ya ditimpa ya banyak penderitaan juga. Ya, kalau saya pernah dengar satu YouTube orang membahas tentang ini ya. Kita nggak tahu, menurut kita dia baik, kita nggak tahu story hidup dia. Dari dia lahir sampai sekarang kita nggak tahu. Itu Tuhan sayang dia, Tuhan memberi dia kesempatan dengan penderitaan itu untuk dia bertobat. Kita kan nggak tahu, Pak Toto. Dia bisa jadi untuk berbuat silih juga ya, Ros. Silih juga, story orang beda-beda. Ya, coba baca ayat 13 deh. 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi menjadi suatu kesaksian sebetulnya ya. Betul. Ya, jawaban Pak Toto, jawaban dari Bu Ros, ada di situ tentang segala kegalauan, kebingungan, kenapa mesti ada kejahatan, itu memberikan kesempatan pada kita waktu menjalani selain bersyukur juga bersaksi, memberi kesaksian akan Yesus Kristus. Untuk memuliakan Tuhan ya. Yes. Tepat. Ya, benar. Nah, ya itu tadi yang Romo Monsinyur Sunarko. Fides Quaren Intellectum. Itu panjang dan dalam banget itu. Nah ini Pak JJ sudah memberikan tambahan. Yun, belum dibaca Yun, Pak JJ ngomong. Iya. Mungkin kita bisa mengambil contoh dari para rasul. Mereka mengalami penderitaan juga. Jawabannya seperti yang disampaikan oleh Pak Bro Paulus. Tanggapan dari Pak JJ. Terima kasih Pak JJ. Ya, ayat 13. Ya. Bu Eti, boleh nanggapin nggak? Sangat boleh. Pak JJ, kalau kita belajar dari para rasul, itu lebih di Matius sama Markus. Pertanyaannya itu diarahkan kepada para rasul, jawabannya. Tapi kalau Lukas, ini bercerita di bait Allah kepada khalayak ramai. Jadi kita bukan hanya belajar sama para rasul, tapi kitalah sendiri juga adalah rasul-rasul kecil dalam kehidupan, di mana kita bersaksi dalam kehidupan kita tentang kasih Allah di dalam iman kita akan Yesus Kristus. Gitu Pak JJ. Ya benar. Bu Ketua, Bu Rosita, kita salah tempat nih, nggak cocok sama judulnya. Judulnya kan sosialisasi gokil. Jadi kalau kita ngomong ini mereka nggak pada tempatnya kitanya yang nggak pada tempatnya. Terima kasih. Sorry ya. Pak Toto, menurut saya di Zoom ini kita membawakan firman tidak terlalu berat, tapi kita membawa dengan sharing-sharing itu, kita nggak sadar bahwa Tuhan berkarya, akhirnya orang bisa bertobat dari sharing-sharing kita. Ya nggak Bu Eti? Iya. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang ini beda. Karena gokil itu udah ada materi dari K3S. Mereka tinggal buka di lingkungan. Dan lingkungan itu juga diharapkan bisa sharing sesamanya juga. Sharingnya mungkin beda dengan kita. Tiap orang punya sharing itu nggak perlu ditanggapi karena itu sharing, bukan pengajaran. Kalau Bu Eti pengajaran, Bu Eti saya tambahin ya pengajaran Bu Eti ada kurang, itu lain ceritanya. Tapi kalau Bu Eti sharing, saya nggak berhak untuk melarang Bu Eti. Bu Eti salah tuh sharingnya, tidak boleh kayak gitu. Ya. Cuman input. Betul, Bu Rosita yang sharing sih nggak salah. Kitanya yang terlalu ke dalam tentang penderitaan macam-macam itu kitanya yang salah. Gitu.
maafin aja. Jadi kalau sharing ya nggak apa-apa. Enggak lah, nggak ada yang salah Pak Toto. Sekarang Tapi bagus lah omongannya masukan dari Pak Toto bisa menguatkan. Ya, gitu loh. semua nggak ada yang salah. Pertemuan kali ini juga saya bisa ketemu teman lama saya, Bu Helena. Ternyata temannya Bu Eti. Nothing, yes, semua itu ya terjadi, ada alasannya. Betul, ada alasan, ya kan. Sekarang saya mau Bu Eti kan bawakan, suruh Bu Eti sharing gimana dia begitu, apa yang dia rasakan dengan dia mendapatkan wawan seperti itu menurut Bu Eti apa, Bu Eti? Penderitaan apa gitu? Ayo saya itu ada seorang guru saya dulu waktu SMP. Jadi saya memang sering berkomunikasi. Dia sekarang umurnya udah 88. Tiap hari dia selalu telepon saya. Dia menangis-nangis. Waduh Bu, kenapa menangis Bu? Aduh nak, kamu itu loh kenapa anakmu buta? Jadi dia menangis kebutaan anak saya. Dia merasa saya itu betul-betul entah apa yang dalam pikirannya, pokoknya saya itu menderita banget. Jadi sampai dia menangis setiap hari. Lah saya terus, jadi dalam hati saya, oh rupanya orang ini saking terlalu prihatin, mau perhatian sama saya sampai seperti itu ya. Padahal saya itu sudah bisa menerima loh. Walaupun tadinya juga, kenapa ya Tuhan, kok anak saya buta ya gitu ya. Tapi kan lama-lama dengan diproses, sudah sampai hampir 1 tahun ini. Ya mau nggak mau, saya harus terima, harus panggul salib. Ketika dulu suami saya meninggal, Bu Herdian tuh bilang, nikmatilah salibmu. Waduh, bagaimana caranya menikmati salib, menikmati penderitaan, ditinggal mati suami? Apa nggak kayak layangan putus? Bagaimana saya mau menikmati itu salib? Tapi kan dari situ memang betul akhirnya dalam segala macam jatuh bangun, bagaimana saya harus berjuang mengatasi, ya maklum karena saya masih ada pekerjaan yang ditinggalin, itu kan tidak mudah. Tapi kan dari situ ya lama-lama saya juga bisa kuat gitu loh, karena dengan bantuan support dari teman-teman, dengan saya dibawa kepada persekutuan doa, itu membuat saya menjadi kuat. Jadi memang bagi saya ya penderitaan itu memang harus dijalani seperti tadi sharingnya teman-teman itu. Kalau saya bisa menerima penderitaan itu ikut Yesus lah, intinya seperti itu aja. Jadi apalagi yang mau saya keluhkan, mengeluh, menangis terus tuh cuma nggak ada gunanya. Jadi makin membuat saya terpuruk, nggak bisa bangkit lagi. Padahal kalau saya terpuruk terus, bagaimana hidup anak-anak saya? Bagaimana perusahaan yang tetap harus dikelola? Karena ada beberapa juga karyawan yang hidup dari situ. Jadi itu yang membuat saya bangkit sebetulnya. Kembali lagi, itu tidak lepas sebetulnya. Tuhan itu yang memberikan kekuatan. Kalau nggak ada Tuhan, kalau nggak ada Bunda Maria, pasti saya nggak tahu mau jadi apa. Jadi kekuatan saya seperti yang pernah saya sharingkan, ketika saya terjatuh, terpuruk, nggak keruan-keruan rasa, saya cuma ingat berdoa rosario, itu aja. Nah dari situ lambat-lambat laun, ya saya menerima. Tapi ya kembali lagi, tidak mudah. Sharing sih banyak ya, tapi ya itu semua jalan yang harus saya tempuh. Cuman itu sih, Ros. Ya, luar biasa. Saya kalau dengar sharing Bu Eti itu memang luar biasa banget gitu. Udah berkali-kali saya dengar. Banyak hebat sih yang lain yang lebih menderita, mengalami ujian cobaan yang lebih berat tuh banyak sekali, banyak. Ya. Pasti di sini cuma nggak ada yang nggak mau terlalu dalam mengungkap aja. Bu Rosita, hari ini saya sangat senang, sangat bergembira ketemu Bu Bambang, ketemu Pak Darmanto. Bu Bambang itu sahabat saya, teman tukar pikiran, teman suka ribut, teman berbantahan, tapi semuanya menjadi baik adanya. Dan juga Pak Darmanto, cuman istrinya belum muncul aja.
Tolong Pak Darmanto istrinya suruh muncul juga. Makasih Pak Bambang, Pak Darmanto. Kita ketemu lagi Rabu depan. Iya, iya. Saya juga senang Pak Tato. Ya ketemu Helena ya. Ketemu Bu Helena. Ongol-ongol ya. Nah, bisa dapat ongol-ongol lagi tuh sama Bu Helena. Iya, iya. Iya, ini waktu sudah mulai larut, masih ada? Ada satu lagi Yun. Ya. Saya dulu kalau sama suami ribut gitu ya, terus dia tuh bilang sama orang-orang, ini teman saya berseteru. Jadi teman berseteru loh. Jadi setelah berseteru, ya jangan cerai, jangan pisah, tapi gaduk lagi gitu. Kayak Rosita sama Paulus, ya mungkin ada sedikit itu. Bukan berseteru, tapi kan terus Rosita bisa menerima itu sebagai proses menguatkan dirinya loh. Jadi itu artinya teman berseteru juga kan. Kok nyerempet saya Bu Eti? Itulah, semua kita diproses. Cuman saya bersyukur Bu Eti, saya nempel tidur. Jadi ada orang komplain apapun saya tidur gitu. Bangun-bangun udah lupa. Ya. Mulai lagi, gendong salib lagi gitu. Pantesan nggak bisa kurus ya. Ada orang kan menderita ya, dia nggak bisa tidur. Iya, betul. Habis Paulus komplain dia mikir sampai pagi, ya kan? Kalau saya Paulus komplain saya tidur. Gitu. Saya malah nggak bisa tidur ngeliatin ini buros. Itulah. Ya, padahal enak-enak aja tidur. Ya, itu blessing. Padahal gue pusing. Nah, itulah makanya belajar untuk menangani. Yunita, ini ada Bu Shirley. Coba mungkin bisa kasih tambahan. Ya. Kasih masuk. Atau ada Ibu Oni loh. Dari tadi itu aku lihat ada Bu Oni loh. Aduh, ini sahabat saya yang betul-betul sangat mendalami firman Tuhan. Ayo Oni, silakan bersharing. Sahabat semua. Silakan Bu. Selamat malam teman-teman. Saya baru sekali ikut. Saya juniornya Eti, maksudnya Eti mentor saya. Aduh, enggak lah. Iya, terima kasih bisa bareng, saya dari tadi dengerin. Ya. Memang banyak sekali dalam kehidupan kita, banyak sekali proses yang mesti kita jalani lah tiap harinya. Tapi ya itu balik. Mesti kita banyak bersyukur. Sampai sekarang sehat, itu aja udah bersyukur buat saya. Jadi kalau ada beban yang lain, ya dipikul aja lah sama-sama. Sama suami maksudnya. Kalau ada beban kehidupan, ya saya paling ngomongnya sama suami saya, ya sabar aja sama-sama. Cari jalannya gitu loh, tabah. Ya, saya salut sama Oni. Saya salut sama Oni loh. Ketika aduh gimana nih cari ini supaya lingkungan itu aktif, bagaimana mendalami kitab suci, firman Tuhan. Nah, Oni ini langsung oke, dan dia bagus sekali kalau membawakan ke lingkungan. Makasih Oni. Sama-sama, saling ngingetin, ngeleke kalau salah jalannya apa, saya perlu diberi nasihat terus gitu, Eti, jangan dilepas. Bu Oni gabung dong acara KKS. Bu Oni. Tuh, Paulus sudah ngomong, Oni. Bu Oni. Ya. Sering-sering gabung sama acara kita dong. Iya. Janji. Oni ini kemarin sudah dilantik menjadi seksi kerasulan kitab suci lingkungan Elizabeth II. Mantap. Saya bantu Eti. Masih belajar banyak Pak Paulus. Semua belajar lah. Kita semua belajar, Bu. Belajar ya. Ya, kita saling mengingatkan. Yang penting kita punya kemauan excited. Kalau baca Alkitab menemukan rasa teduh batinnya. Jadi saya senang. Ya, makasih. Itu yang saya alami. Ya.
Terima kasih. Tadi Bu Shirley, mana Bu Shirley? Ayo Bu Shirley, mana nih? Tadi sama kita. Malah menghilang. Oh, ada Bu Shirley. Ayo Bu Shirley. Bu Shirley. Selamat malam, silakan Bu. Lu mau cari lawan ya? Jangan dong Bu. Namanya penderitaan nggak nih kalau gini? Dikasih kesempatan malah dicari lawan katanya. Ini awal penderitaan nih begini. Lah, saya kan tadi dengar ada orang yang sampai terluka tuh gara-gara lo. Jadi gue tanya mau cari penderitaan lagi. Aku nyari ongol-ongol. Paulus, kapan lu bertobat ya? Hanya Bu Shirley mau sharing. Shirley sharing, bukannya mempertobatkan orang. Enggak, kayaknya saya cuma dengar aja. Tahu kan, saya kan setahun ini kan kena sakit. Jadi semua saya nggak bisa ingat lagi, lupa gitu loh. Jadi jujur aja, saya suka mendengar kalian ngomong-ngomong gini, nangkep lagi gitu aja. Karena semua yang ada di otak saya tuh blank, udah nggak bisa ingat-ingat lagi. Cuma yang tadi saya dengar, loh ada loh yang terluka gara-gara Paulus, itu dah. Eti, perbanyaklah kesabaranmu menghadapinya. Kalau kayak gitu tuh dilupakan Bu Shirley, malah diinget-inget. Aduh Bu Shirley ini. Ngapain lupa? Pokoknya gue catat malam ini, ada lagi. Ya. Si horor. Ya. Ya wes. Mami Shirley. Terima kasih Bu Shirley. Terima kasih Bu Semoga Shirley. Paulus cepat tobat. Iya, terima kasih kan? Bapak Ibu semua. Ikut-ikut. Orang yang juga yang sudah ialah lu, ya Paulus. Orang yang bertobat kan dikasih Allah. Ya, jadi sebagai pengikut Kristus pun kita tidak luput dari banyak kesulitan, banyak penderitaan. Tapi yang satu yang pasti di balik penderitaan ada berkat Tuhan. Mungkin kita nggak tahu sekarang, tapi lambat laun pasti kita akan tahu jawabannya. Ya. Terima kasih Bu Eti untuk pencerahannya malam ini. Teman-teman yang sudah sharing sangat menguatkan buat kita semua. Bapak Ibu, minggu depan kita akan kembali hadir dengan acara Sumur Yakub. Silahkan untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, setiap Rabu kita ada acara, jadi jam 7 malam. Silahkan bergabung kembali setiap Rabu. Kini sebelum kita berpisah, kita akan tutup dengan doa. Silahkan Bu Eti. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, tiada henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan, perlindungan, dan kasih-Mu yang tiada berbatas. Teristimewa malam hari ini Kau telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk merenungkan sabda-Mu. Lewat sharing dari teman-teman yang sangat menguatkan untuk bagaimana kami harus menghadapi dan menerima penderitaan sebagai suatu rahmat agar boleh nantinya mencapai suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kekal. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami mau undur dari ruang virtual ini. Berkatilah semua saudara kami, baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir, terutama mereka yang sakit dan menderita. Kiranya Engkau akan memberikan kekuatan dan rahmat kesembuhan bagi mereka-mereka yang sedang menderita. Doa ini kami panjatkan dengan berkat perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.